Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Zana Cantika dengan NIM 1121111330117. Halo, aku Indah Permatasari Cahaya Putri dengan 3 digit terakhir 022. Halo, saya Lola Dwinata dengan 3 digit terakhir 029. Halo, perkenalkan namaku Aulia Widi Mangesti dengan 3 digit NIM terakhir 011. Hai, aku Rifani Salsabila Gusdiansyah dengan 3 digit NIM terakhir 027. Kila, sedang belajar ya? Iya, sedang baca buku supaya lebih paham materinya. Memangnya bisa baca materi sebanyak itu? Bisa hafal? Bisa diingat? Biasanya kalau sudah baca materi hari ini, besoknya sudah lupa. Insya Allah bisa. Sebenarnya kita sebagai manusia itu punya memori. Dan sebenarnya ada cara loh supaya kita tidak cepat lupa saat belajar. Mau tahu caranya? Wah, bisa. Mau. Caranya bagaimana? Nah, sebelum saya memberikan beberapa cara untuk meningkatkan memori, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu memori. Jadi, memori itu merupakan media penyimpanan informasi yang melibatkan fungsi kognitif dan otak dalam pengambilan informasi yang meliputi proses pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Nah, memori itu terbentuk dari penerimaan informasi melalui panca indera yang akan diteruskan ke saraf sensorik dan dikirim ke otak. Informasi tersebut akan disimpan di memori jangka pendek dan diubah menjadi memori jangka panjang yang akan disimpan secara permanen di otak. Nah, terdapat berbagai cara untuk meningkatkan memori, baik itu memori jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana? Penasaran? Kalian semua yang di rumah, apa penasaran? Kalau penasaran, simak video ini sampai akhir ya. Nah, setelah teman-teman tadi belajar tentang pengertian memori itu sendiri, sekarang kita akan belajar tentang teknik meningkatkan memori. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan teknik mnemonik. Kira-kira apa ya teman-teman yang dimaksud dengan teknik mnemonik itu sendiri? Nah, teknik mnemonik ini adalah teknik belajar memahami materi tapi menggunakan metode hafalan. Wait, tapi ini bukan sekedar hafalan biasa ya teman-teman. Hafalan di sini memanfaatkan hubungan antara apa yang mudah kita pahami dengan sesuatu yang sedang kita pelajari. Seperti kita memberi kode-kode saat kita sedang belajar nih teman-teman. Kita memberi sebuah singkatan ataupun nama-nama khusus agar mudah kita hafalkan saat kita sedang belajar. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya teman-teman kita melakukan teknik mnemonik ini? Nah, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah mempermudah kita mengingat kembali tentang sesuatu pengetahuan atau sesuatu kejadian yang mungkin sudah lama terjadi sehingga dapat dipanggil kembali dalam waktu yang diperlukan, sehingga dapat mempermudah kita dalam memanggil atau merecall suatu kejadian atau suatu pengetahuan. Nah, di teknik mnemonik ini teman-teman ada yang spesial nih. Apa ya kira-kira? Selain kita dapat merecall pengetahuan, tapi kita juga bisa merecall tempat, orang, tanggal, dan kejadian lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari kita. Pasti sekarang teman-teman penasaran nih, cara belajar dengan teknik mnemonik itu apa saja sih kira-kira? Nah, teknik yang pertama ini adalah teknik yang mungkin biasanya teman-teman lakukan, tapi teman-teman nggak sadar nih kalau ini adalah salah satu dari teknik mnemonik itu sendiri, yaitu teknik menyingkat kata atau yang biasa disebut dengan akronim. Nah, aku kasih contoh satu ya. Kita biasa menyebut dengan ASEAN. Nah, ASEAN itu sebenarnya kepanjangannya dari apa sih? ASEAN adalah kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, agar mudah menyingkat suatu nama tersebut, kita biasanya mengambil singkatan dari kepanjangan itu sendiri, yaitu contohnya association tadi, kita singkat menjadi ASEAN agar mudah diingat dan di-recall kembali. Nah, selanjutnya di teknik yang kedua, ada yang disebut dengan metode kalimat atau akrostik. Nah,
Apa yang dimaksud dengan akrostik itu sendiri adalah kita mengambil satu suku kata dari suatu kata sehingga dapat untuk dihafal. Nah, bedanya dengan akronim apa sih teman-teman? Kalau akronim, kita mengambil satu huruf dari suatu kata itu sendiri dengan huruf awalan. Tapi dalam akrostik ini, kita mengambil satu suku kata dalam suatu kata. Contohnya, danus untuk dana usaha dan Magiku Hibiniu untuk berbagai warna yang mewakili warna-warna dalam pelangi. Selanjutnya, dalam cara belajar yang ketiga, ada yang biasa disebut dengan perumpamaan visual atau yang dikenal dengan imagery. Nah, imagery ini sendiri adalah teknik di mana ia memberikan suatu gambaran terhadap objek yang akan dihafal ke dalam otak. Nah, gambaran objek ini sendiri tergantung dengan kreativitas dari teman-teman masing-masing. Kira-kira teman-teman maunya dikasih objek atau gambaran visual seperti apa sehingga ia mudah dihafal dan mudah untuk diingat kembali. Cara belajar yang terakhir ada yang disebut dengan cerita atau yang biasa dikenal dengan total story technique. Nah, teknik ini melibatkan otak kanan karena kita tahu sendiri otak kanan memiliki karakteristik long term memory. Nah, cara kerjanya teknik ini yaitu kita membayangkan suatu benda, lalu kita merangkainya sehingga menjadi sebuah cerita, lalu kita menghubungkan satu sama lain. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang teknik mnemonik. Untuk teknik selanjutnya akan dibahas di slide-slide selanjutnya. So, simak terus ya. Dadah! Lalu, cara kedua untuk meningkatkan memori adalah dengan sering-sering melakukan senam otak. Senam otak merupakan serangkaian gerakan tubuh sederhana yang dapat menstimulus dimensi lateralis, pemfokusan, pemusatan, dan perasaan. Serangkaian senam otak ini pertama kali diadopsi dan dikembangkan oleh suami istri bernama Paul dan Jill E. Dennison. Penelitian ini dilakukan kepada dua kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Metode penelitian ini adalah dengan melaksanakan pretest dan posttest di masing-masing kelompok. Nah, ternyata teman-teman, hasilnya kelompok perlakuan yang telah melakukan senam otak sebelum melakukan posttest mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang tidak melakukan senam otak. Ternyata gerakan dalam senam otak ini dapat memberikan stimulasi tertentu pada otak, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan kognitif yang signifikan. Nah, itu tadi cara kedua meningkatkan memori. Langsung lanjut ke cara selanjutnya. Nah, ada cara lain juga yang lebih sederhana untuk meningkatkan memori nih, yaitu menggunakan metode mind mapping. Individu cenderung menyimpan memori bila informasi yang diterima mudah diingat dengan cara yang absurd, berwarna-warni, menonjol, dan imajinatif. Karena hal ini membantu individu untuk menaruh perhatian lebih pada materi. Seperti teknik yang sudah dijelaskan sebelumnya, individu dapat menerapkan contoh tekniknya pada pembuatan mind mapping, seperti menggunakan akronim yang dibuat sendiri dan membuat sebuah cerita untuk menggambarkan mind map-nya. Hal-hal yang kita buat sendiri atau hanya diri kita yang paham akan membantu untuk mengingat mengenai detail-detail dari setiap materi atau peristiwa. Lagi, setelah cara-cara yang disebutkan tadi, ada satu cara yang paling penting di antara cara yang lain, yaitu dengan meningkatkan fokus. Dengan meningkatkan fokus, memori akan tersimpan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan fokus adalah dengan melakukan yoga. Yoga sekilas memang hanya terlihat seperti serangkaian peregangan saja, namun ternyata yoga juga mengandung latihan pernafasan dan meditasi, teman-teman. Menurut penelitian dari Couch and Mead, yoga ini menstimulus bagian otak yang berhubungan dengan fungsi kognitif dan eksekutif. Dengan adanya peningkatan di bagian otak ini, konsentrasi akan lebih mudah terbentuk dan sistem limbik akan lebih susah untuk terangsang, sehingga memori jangka pendek akan meningkat dan stres akan lebih sulit untuk timbul.